Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Amri Ibrahim. Di pagi yang cerah ini kita kembali mendapat kesempatan untuk mendaki gunung. Dan kali ini kita mendapat kesempatan mendaki Gunung Lawu via Candi Cetho. Setelah sarapan dan mengisi stamina, kita langsung saja menuju posko pendakian untuk registrasi dan memenuhi beberapa syarat pendakian. Untuk biaya registrasi di sini hanya dikenakan biaya Rp20.000 per orang. Dan sedikit informasi untuk kalian, di Gunung Lawu via Candi Cetho ini kalian tidak diperbolehkan solo hiking. Kita melakukan pendakian di Gunung Lawu via Cetho. Ini pendakian kesekian kali ke Gunung Lawu. Start dari base camp jam 7:10. Kali ini saya bersama sobat Mehmet. Ikuti terus perjalanan kami. Kurang 10 menit dari posko pendakian kita menjumpai Candi Ketek, salah satu tempat yang cukup ikonik di Candi Cetho. Perjalanan menuju pos 1 cukup unik. Kita bisa menjumpai tangga yang disusun rapi seperti ini, dan juga bisa menjumpai patung seperti ini, dan kita juga akan dipertemukan dengan makam seperti ini. Dan finally kita bisa melihat ini. Perjalanan menuju pos 1 bukan perkara yang sulit, karena selain serba-serbi yang cukup unik di Gunung Lawu via Candi Cetho ini, jalur di sini relatif landai dan cukup bersahabat. Hingga akhirnya setelah 1 jam perjalanan kita sampai di pos 1 Mbah Branti. Kurang lebih 1 jam sampai pos 1 Mbah Branti. Kita lanjut ke pos 2. Perjalanan menuju pos 2 masih terbilang santai. Trek yang tidak terlalu menanjak, jalur yang tertata rapi, juga vegetasi hutan yang sangat lebat, sehingga membuat pendakian kita terasa lebih adem, sejuk, dan menyenangkan. Itu dia. Oh ya, jika kalian mendaki Gunung Lawu via jalur manapun, pasti kalian akan menjumpai burung jalak yang sangat banyak di gunung ini. 1 jam perjalanan dari pos 1 akhirnya kita sampai juga di pos 2. Selain shelter, di sini kalian juga akan menemui pohon besar dan juga kotak tempat menaruh sesaji bagi orang-orang kepercayaan tertentu. Oke, kita lanjut menuju pos 3. Perjalanan menuju pos 3 didominasi pohon-pohon cemara yang sangat rapat. Hingga setelah 1 jam 20 menit, akhirnya kita sampai juga di pos 3. Pos 3 Candi Cetho merupakan tempat favorit untuk beristirahat para pendaki. Selain tempatnya yang teduh, di sini juga ada mata air untuk keperluan para pendaki. Lanjut menuju pos 4. Perjalanan menuju pos 4 kita menjumpai banyak sekali pendaki yang turun, hingga membuat jalur amat sangat berdebu dan mengganggu. Inilah resiko mendaki di musim kemarau. So, buat teman-teman yang mau mendaki gunung di musim kemarau, harap kalian mempersiapkan masker atau penutup wajah. Perjalanan dari pos 3 menuju pos 4 merupakan perjalanan paling berat. Selain jalurnya yang berdebu, kalian tidak akan menemui jalan landai ataupun bonus sedikit pun, alias menanjak terus. Hingga setelah hampir 3 jam perjalanan, akhirnya kita sampai juga di pos 4. Pos 4. Jam 2:04. Perjalanan dari pos 4 menuju pos 5 tidak terlalu berat seperti perjalanan dari pos 3 menuju pos 4. Akan tetapi jalur masih sangat berdebu, dan vegetasi hutan semakin tipis karena bekas kebakaran hutan tahun lalu. Hingga akhirnya setelah 1 jam perjalanan kita sampai juga di sabana kecil. Di sini banyak sekali space untuk kita mendirikan tenda. Setelah berunding untuk mendirikan tenda di sini atau di pos 5, akhirnya kita memutuskan untuk mendirikan tenda di sini saja karena mencari tempat sepi.
Halo guys. Jadi tadi kita sampai di sini sekitar jam 3 lebih 15 menitan lah. Lalu kita bikin tenda, udah masak makan isoma. Sekarang udah mulai gerimis jam 5 sore. Kita paling enak masuk SP bro. Ikuti perjalanan kami. Apakah kita besok akan summit? Jangan kemana-mana, tetap di RCTI. Setengah 6 pagi kita melanjutkan perjalanan menuju puncak. Dan setelah 5 menit perjalanan kita sampai di pos 5. Tidak jauh dari pos 5, kita bertemu dengan spot foto favorit para pendaki di gunung ini. Yang katanya tempat ini mirip dengan tanjakan cinta Gunung Semeru. Sepanjang perjalanan dari pos 5 menuju puncak, kita disuguhi dengan pemandangan savana yang sangat luas. Hingga akhirnya kita sampai di Gupa Menjangan, salah satu spot favorit para pendaki untuk mendirikan tenda. Dan setelah ini kita disuguhkan pemandangan yang sangat indah sekali, yaitu Gupa Menjangan, salah satu spot terindah di Gunung Lawu via Candi Cetro. Jadi kalau musim kemarau di para sini pendaki. musim rendeng. Oh, hujan yo. Di sini ada airnya, bro. Tempat ini menjadi salah satu spot favorit para pendaki untuk membuat video estetik atau melakukan pre-wedding atau bermain bola atau bermain bukan paralel enggak deh, atau bermain nakeran. Trik mentari pun semakin membakar tubuh, sementara puncak masih sangat jauh. Hingga akhirnya kita sampai ke tempat yang unik ini, Pasar Dieng. Atau orang-orang sering menyebutnya Pasar Setan. Katanya, di tempat ini adalah tempat transaksi atau jual beli para setan atau makhluk halus di Gunung Lawu. 13 menit dari Pasar Dieng, kita sampai juga ke Hargo Dalem. Kita sampai Hargo Dalem. Ini itu adalah Hargo Dalem. Yang disinyalir adalah petilasan dari Prabu Brawijaya. Kita lanjut tanjakan terakhir menuju puncak. Perjalanan dari Hargo Dalem ke puncak hanya berkisar sekitar 10 menit saja. And finally, Hargo Tumilah 3265 mdpl, puncak tertinggi di Gunung Lawu.